Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ananda Mardida SS MSP selaku dosen mata kuliah Seminar Pembuatan Kebijakan. Di sini saya dan Fitri ingin mempresentasikan proposal yang berjudul Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 dan merangka pelaksanaan program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Bab 1 Pendahuluan. Terdapat latar belakang masalah. Kartu Identitas Anak ini hanya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota. Penerbitan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rumusan masalah. Bagaimana implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 dalam rangka pelaksanaan program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Labuhan Batu Selatan? Tujuannya, untuk mengetahui implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Manfaat penelitiannya. Yang pertama, aspek teoritis. Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai dan mengetahui implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Yang kedua, aspek praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya. Bab 2 Uraian teoritis. Menurut Van Meter dan Farhon menyatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. 2. Menurut Thomas Dye menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah. Alasan sesuatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian. Disinilah pemerintah. 3. Menurut Tangki Lisan, implementasi kebijakan publik adalah tahapan pembuatan keputusan di antara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya dalam sebuah pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. 4. Menurut Edward dan Widodo, mengajukan beberapa faktor yang berperan dalam mencapai keberhasilan implementasi. Di antaranya adalah 1. Komunikasi, 2. Sumber daya, 3. Disposisi, 4. Struktur birokrasi. 5. Menurut Amasman dan Sabatir, ada 3 faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu karakteristik masalah, tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, tingkat kemajuan kelompok sasaran, proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Bab 3 metode penelitian. Jenis metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber. Yang B, kategorisasi. 1. Adanya tujuan dari pelaksanaan program Kartu Identitas Anak. 2. Adanya manfaat dari Kartu Identitas Anak. 3. Adanya program yang dilakukan. 4. Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan kebijakan. 5. Adanya evaluasi akan program Kartu Identitas Anak. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data primer yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan instrumen metode wawancara. 2. Teknik pengumpulan data sekunder, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan bahan kepustakaan yang dapat mendukung data primer. Teknik analisis data. 1. Reduksi data merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi memfokuskan penyertaan dan abstraktif data. Proses ini berlangsung sepanjang penelitian. 2. Penyajian data merupakan suatu rangkaian organisasi informasi deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis. 3. Penarikan kesimpulan adalah kesimpulan yang harus diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan penelusuran data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.